Selamat datang di kelas Matematika Diskrit bersama Aziza. Hai guys, pada video kali ini kita akan membahas graf. Kita akan membahas definisi graf dan graf sederhana khusus. Langsung saja kita bahas. Apa itu graf? Graf dilambangkan dengan G sama dengan V, E adalah struktur diskrit yang terdiri atas himpunan simpul V dan himpunan jalur E, di mana V tidak sama dengan 0. Nah, apa itu simpul, apa itu jalur? Kita bisa lihat ya teman-teman, simpul itu adalah sebuah titik ya. Simpul itu sama dengan titik. Kemudian jalur itu sama dengan sisi ya, atau yang menghubungkan sebuah simpul dengan simpul lain. Oke, jadi paham ya yang mana simpul, yang mana jalur. Oke, kalau sudah paham, kita langsung saja bahas graf sederhana khusus. Graf sederhana khusus ada 4 teman-teman. Yang pertama adalah graf lengkap atau complete graph. Suatu grafik sederhana disebut sebagai graf lengkap jika setiap simpulnya bertetangga dengan simpul lain. Nah, dinotasikan dengan KN. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ini merupakan contoh dari graf lengkap. Nah, teman-teman, graf lengkap itu memiliki rumus ya untuk mencari jumlah jalur dan untuk mencari derajat. Untuk mencari jumlah jalur, rumusnya adalah KN, N dalam kurung N min 1 bagi 2. Sedangkan untuk mencari derajat setiap simpul, rumusnya adalah KN, N min 1. Kita akan mengaplikasikan rumus tersebut. Kita akan membuktikan rumus tersebut apakah benar untuk mencari jalur ya, atau mencari sebuah sisi. Itu adalah N min 1 per 2. Oke, kita tulis terlebih dahulu untuk rumusnya ya. KN sama dengan N min 1 per 2. Oke, kita akan mencari KN ke 1. Cari KN ke 1. Kemudian kita substitusikan saja N 1 ya, 1 min 1 per 2 ya. Kita hitung terlebih dahulu untuk yang di dalam kurung ya. 1 dikurang 1 0, 0 dikali 1 0 bagi 2 0 ya, maka benar untuk K ke 1 ya. K ke 1 ini dia memiliki jalur atau memiliki sisi 0 ya, tidak memiliki sisi ya, karena dia hanya sebuah titik atau sebuah simpul. Ya, dia hanya memiliki sebuah titik saja. Nih, hanya memiliki satu titik, tidak memiliki jalur atau sisi. Oke, kemudian kita akan membuktikan untuk K2 ya. Kita akan membuktikan untuk K2. K2 sama dengan, kita substitusikan saja untuk N-nya 2. 2 min 1 per 2. 2 dikurang 1, 1 kali 2, 2 per 2. 2 per 2, 1. Maka hasilnya adalah untuk K2, jalurnya atau sisinya 1. Kita lihat ya, untuk K2, benar ya, K2 hanya memiliki jalur atau sisi 1.
ya, yang menghubungkan simpul 1 dengan simpul 2. Teman-teman, selanjutnya kita akan membuktikan untuk mencari derajat setiap simpul. Ya, derajat itu adalah sebuah jumlah jalur ya, jumlah jalur yang beririsan dengan simpul tersebut ya. Jadi jalur ini seperti ini teman-teman, maksudnya jalur ini seperti ini. Nah, ini simpulnya ya, atau titik. Ia memiliki derajat. Derajat yang dikatakan derajat itu adalah ini, cabang jalur. Nah, ini yang dikatakan derajat ya. Satu titik ini memiliki derajat. Derajatnya yaitu si jalur ini, jalur yang menghubungkan nih titik ini ya, ini nih. Nah, yang dikatakan derajat ini adalah ini, ini ya, si jalur ini, jalur yang terdapat pada simpul yang sama. Nah, seperti itu, yang menghubungkan, yang terhubung ya, jalur yang terhubung oleh simpul. Nah, itu yang disebut dengan derajat. Jadi tahu ya derajat itu apa? Nih seperti ini nih derajat. Ini simpul memiliki 2 derajat. Nah, ini simpul ini memiliki 3 derajat ya, 1, 2, 3. Nah, itu yang disebut dengan derajat. Nah, di sini kita ketika kita ingin mencari derajat, kita bisa menggunakan rumus yaitu KN sama dengan N min 1. Oke, kita buktikan ya. Kita ingin mencari K ke 1. Maka N-nya kita substitusikan saja 1 min 1. 1 min 1, 0. Nah, kita lihat untuk K1 apakah benar derajatnya 0. Benar ya teman-teman? Untuk K1 ini tidak memiliki derajat. Dia hanya sebuah titik, dia hanya sebuah simpul. Dia tidak memiliki derajat, tidak memiliki jalur. Oke, kita buktikan untuk K3 ya. Kita buktikan untuk K3. K3 sama dengan 3 min 1. 3 dikurang 1, 2. Oke, kita lihat di sini. Apakah benar untuk K3 itu memiliki, simpulnya memiliki 2 derajat? Nah, kita lihat. Ya, simpul yang pertama. Ya, dia benar, dia memiliki 2 derajat. Kemudian, simpul yang kedua ini. Ya, benar, dia juga memiliki 2 derajat. Kemudian, simpul yang ketiga. Benar ya, dia memiliki 2 derajat juga. Maka, ketika kita ingin mencari sebuah derajat, kita menggunakan rumus ini. Oke teman-teman, yang kedua yaitu graf lingkaran atau cycle graph. Ya, graf lingkaran itu adalah graf yang setiap simpulnya berderajat 2, dinotasikan dengan Cn. Oke guys, ini adalah contoh untuk graf lingkaran atau cycle graph. Nah, graf lingkaran itu kan adalah graf yang setiap simpulnya itu berderajat 2. Nah, kita lihat teman-teman di sini. Setiap simpulnya berderajat 2 ya. Kita lihat teman-teman. Ya. Setiap simpulnya berderajat 2. Nah, kita lihat. Setiap simpul ini ya, simpul A, kita bilang simpul A, simpul B, dan simpul C. Kita bisa lihat untuk simpul A. Ya, simpul A
derajatnya ada 2 ya, nih, bercabang ya, dia memiliki jalur 2. Nah, ini disebut dengan derajat ya. Kita lihat nih, untuk simpul A memiliki derajat 2. Kemudian untuk simpul B, ya, simpul B berarti simpul ini ya. Simpul B juga memiliki derajat 2. Ya, derajat 2 atau jalurnya ada 2. Jalurnya ke C dan ke A. Begitu pula simpul C. Simpul C juga memiliki derajat 2. Dia bercabang ya ke simpul A dan ke simpul B ya. Maka benar ya. Jadi itu yang dimaksud dengan graf lingkaran. Graf yang setiap simpulnya itu memiliki derajat 2. Ya. Begitupun juga dengan ini. Untuk persegi 6 ya. Persegi 6 juga ini nih. Ya, nih. Setiap simpulnya memiliki derajat 2. Ya. Simpul ini 2, kemudian ini juga 2. Ya, simpul ini juga memiliki derajat 2. Simpul ini memiliki derajat 2. Ini juga memiliki derajat 2. Nah, jadi jelas ya, untuk graf lingkaran yaitu graf yang simpulnya berderajat 2. Graf sederhana yang ketiga yaitu graf teratur atau regular graph. Graf teratur yaitu graf sederhana dengan setiap simpulnya itu mempunyai derajat yang sama. Oke, selanjutnya adalah graf teratur atau regular graph. Nah, graf teratur ini adalah graf yang setiap simpulnya atau yang setiap titiknya itu memiliki derajat yang sama ya. Kalau graf lingkaran tadi kan hanya memiliki 2 derajat ya. Setiap simpulnya hanya memiliki 2 derajat. Derajat 2 ya. Setiap simpulnya berderajat 2. Nah, kalau graf teratur ini simpulnya itu mempunyai derajat yang sama. Jadi setiap titiknya itu dia memiliki derajat yang sama. Nih, seperti ini teman-teman. Ya, pada graf ini ya, simpulnya ada 4 ya. Tuh, ada 4 titik ya, atau 4 simpul. Kita perhatikan simpulnya. Ia memiliki atau mempunyai derajat yang sama. Nah, kita lihat simpul yang A ya, kita beri nama simpul A. Kita lihat, simpul A ini memiliki derajat atau berderajat 3. Tuh. Ya, benar ya, berderajat 3. Kemudian kita lihat untuk simpul B ya. Simpul bawahnya ini kita beri nama simpul B. Simpul B juga memiliki derajat 3. Ke atas, ke samping, kanan, kiri ya, 3 ya. Kemudian kita lihat untuk simpul yang C ya, kita beri nama simpul C. Ini juga memiliki derajatnya 3. Kita lihat ya, dia mengarah ke B, mengarah ke A, dan mengarah ke D. Ya, artinya simpul C juga memiliki derajat 2. Kemudian simpul D. Ya, simpul D. Kita lihat simpul D. Simpul D juga memiliki derajat 1, 2, 3. Ya, mengarah ke A, mengarah ke B, dan mengarah ke C. Ya, artinya graf teratur itu adalah graf yang ia memiliki derajat yang sama ya. Yang maksud derajat yang sama itu tadi, yang memiliki jalur yang setiap simpul atau setiap titiknya itu sama. Oke, yang terakhir yaitu yang keempat ya. Graf sederhana yang keempat yaitu graf bipartit atau bipartit graf. G sama dengan V, E. Dikatakan bipartit apabila V dapat dibagi menjadi V1 dan V2 sedemikian sehingga jalur-jalur pada E hanya menghubungkan simpul 1 dan simpul 2. Selanjutnya adalah graf bipartit ya. Graf yang terakhir ini adalah graf bipartit. Nah,
graf bipartit itu adalah graf yang apabila F itu dibagi menjadi F1 dan F2. Sedemikian sehingga jalur pada E hanya menghubungkan sebuah jalur hanya menghubungkan simpul 1 dan simpul 2 gitu. Jadi graf bipartit ini adalah sebuah simpul dibagi menjadi simpul 1 dan simpul 2 dan jalurnya ini hanya menghubungkan simpul 1 ke simpul 2 saja. Nih, contohnya nih. F dibagi menjadi F1 dan ini F1 ini F1 F1 ini, kemudian F2 ini. Kemudian jalurnya ini berarti ini. Jalurnya ini. Ini jalur. Ini jalur. Nah, si jalur ini hanya menghubungkan F1 dengan F2. Artinya si jalur ini ia hanya menghubungkan dua titik dua simpul, yaitu simpul 1 dan simpul 2. Itu yang dimaksud dengan graf bipartit. Oke teman-teman, selesai juga pembahasan materi graf kita pada video kali ini. Semoga dapat difahami dan dimengerti. Thank you and see you next video.